Shalom, selamat pagi semua. Kita bertemu di waktu teduh Hakai Tangerang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami bisa bangun dari tidur kami bisa sampai ke hari yang indah ini. Tanpa anugerah dan berkat-Mu, kami tidak boleh menikmati hari ini lagi. Bapa Surgawi, berikan firman-Mu kepada kami dalam mengawali aktivitas kami, sehingga aktivitas seluruh hidup kami selalu sejalan seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini adalah kitab Mazmur 118 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara-saudara, sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Menceritakan kematian pun kita terkadang menghindar karena kita anggap menyeramkan. Dekat dengan orang mati pun kita takut. Apalagi memandang-mandang atau memegang orang yang sudah mati, kita takut. Semua orang ingin bebas dari kematian. Tapi inilah musuh yang paling berat yang dihadapi oleh manusia dan musuh yang terakhir. Dan biasanya musuh yang terakhir adalah musuh yang paling berat kita hadapi. Saudara-saudara, pemazmur ini menuliskan dan mengikrarkan bahwa ia mengatakan, aku tidak akan mati. Memang kalau kita mendengar, kebanyakan orang takut mati. Tapi sebagian kecil ada yang mengatakan, aku tidak takut mati. Tapi jangan sakit dulu, langsung mati. Itu yang sebagian katakan. Dan saudara-saudara, biasanya orang yang tidak takut mati lagi karena dia memiliki banyak masalah. Sebenarnya adalah gambaran dari keputusasaan. Dia memiliki banyak masalah, dia memiliki riwayat penyakit yang berat, dia sudah tidak bisa lagi menikmati hidupnya karena ada kesusahan, dan hal lain yang mengganggu kebahagiaannya. Tapi kalau orang dalam keadaan senang, bahagia, berkecukupan, pasti dia takut mati. Nah, saudara-saudara, yang mau pemazmur katakan dengan ikrarnya bahwa ia tidak mau mati, tidak akan mati, karena dia tidak mau menyerah dalam menghadapi banyak kesulitan, banyak cobaan, banyak tantangan, ancaman dalam hidupnya. Mazmur ini disebut sebagai nyanyian pembebasan dari pembuangan. Pemazmur menggambarkan bahwa umatnya telah dikepung oleh musuhnya dan diperlakukan sangat jahat sekali. Mereka dikepung seperti tawon yang siap menerkam, menggigit mereka. Tapi saudara-saudara, dia menyerahkan semua pergumulannya, ancaman kematian yang ia hadapi kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia percaya tangan kanan Allah begitu perkasa. Tangan kiri Allah begitu mengasihi, perkasa menyelamatkan dia. Sehingga pergumulannya ia serahkan. Dia tidak akan mati. Ia berikrar, aku tidak akan mati. Dia tidak mau menyerah terhadap kesusahan, ancaman, kematian itu sendiri. Dia mau hidup karena dia percaya Allah yang ia percayai adalah Allah yang Maha Perkasa. Saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan,
dengan kuasa Allah, umat Tuhan dibebaskan dari pembuangan. Walaupun musuh mengepung, tapi musuh dapat ditaklukkan. Mereka bisa keluar dari pembuangan menuju tanah milik mereka sendiri. Dan saudara-saudara, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun ada kesusahan yang kita hadapi, walaupun ada ancaman kematian sekalipun di hadapan kita, ada problem dalam hidup kita, jangan pernah menyerah terhadap problem-problem, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan Allah. Allah kita Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka Ia sanggup mencabut semua problem, masalah-masalah kehidupan yang ada dalam hidup kita. Tidak ada kata putus asa bagi orang yang percaya kepada Allah. Saudaraku, seperti pemazmur tidak menyerah, demikianlah kita tidak pernah menyerah dengan keadaan apa yang kita hadapi. Terkhusus dalam suasana sulit sekarang karena pandemi COVID-19, tidak ada kata menyerah, walaupun ancaman kematian, walaupun ekonomi sulit, walaupun pekerjaan tidak ada, tapi firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan mau mati, aku mau hidup. Biarlah hati kita, hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita ini mau mengatakan bahwa kita mau hidup. Seperti Lazarus yang telah meninggal, sekalipun Yesus bisa bangkitkan dia menjadi hidup. Demikian juga kita saudara-saudara, kesulitan, sakit, penyakit bisa Tuhan cabut. Dan kita harus ingat bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Itu pertanda bahwa kematian telah dikalahkan. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan dan dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu yang mengganggu kehidupannya. Kita tidak akan kalah dengan masalah, dengan persoalan, tetapi akan menjadi pemenang. Percayalah kepada Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu, dan Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dan mengalahkan maut. Ya Allah Bapa, kami tidak mau menjadi mati, tapi kami mau hidup, karena siapa yang percaya kepada Yesus yang hidup, dia akan hidup. Jangan biarkan satupun jemaat-Mu yang menyerah dengan pergumulan, problem, masalah hidupnya. Jangan biarkan putus asa, tapi biarlah memiliki pengharapan yang hidup dan menyerahkan segala pergumulannya ke tangan-Mu. Engkau akan mencabut setiap pergumulan, sakit, penyakit dari jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.